Selamat pagi semua. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada video sebelumnya, yaitu terkait sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, pada video kali ini kita akan terfokus pada penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk pemahaman awal kita terkait apa saja sih permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel, mari kita simak video berikut ini. Saat jam istirahat makan siang, Duta mengajak Ina dan Yuni untuk makan siang bersama di kantin. Di sana, Ina membeli 2 buah hotdog, 1 mangkuk mie, dan 4 gelas susu dengan total harga Rp112.000. Dan Yuni membeli 2 mangkok mie dan 1 gelas susu dengan total harga Rp58.000. Sedangkan Duta membeli 3 buah hotdog dan 2 gelas susu dengan total harga Rp79.000. Jika Dekma datang ke kantin yang sama dan memesan 1 mangkok mie dan 1 gelas susu, berapa total yang harus dibayar Dekma? Nah, itu tadi merupakan salah satu contoh permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sebelumnya kita harus mengetahui apa saja langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang berupa soal cerita dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Inilah yang akan kita fokuskan pada video pembelajaran kali ini. Seperti yang kita ketahui, SPLTV ini berupa sistem yang mengandung beberapa persamaan. Nah, persamaan-persamaan tersebut itu termasuk ke dalam kalimat matematika. Nah, banyak sekali fenomena atau kejadian di kehidupan nyata yang dapat kita bawa ke kalimat matematika, yang mana kegiatan ini sering kita sebut dengan pemodelan matematika. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini itu termasuk juga dalam pemodelan matematika, karena kita akan membawa permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTV tersebut ke dalam beberapa kalimat-kalimat matematika. Nah, langkah yang perlu dilakukan pertama kali untuk menerjemahkan masalah dalam model matematika adalah mengidentifikasi bahwa masalah yang diselesaikan itu merupakan sebuah sistem persamaan. Karena kali ini kita terfokus pada sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, secara garis besar, cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLTV dilakukan dengan 4 langkah berikut. Nah, langkah yang pertama adalah menyatakan besaran yang ada dalam masalah tersebut sebagai suatu variabel dari sistem persamaan. Ketika diberikan permasalahan matematika yang berkaitan dengan SPLTV, kita harus mampu mengidentifikasi besaran mana yang merupakan suatu besaran yang belum diketahui nilainya atau yang akan dicari nilainya. Nah, besaran tersebut akan kita ubah menjadi variabel dengan cara memisalkannya. Jadi besaran tersebut dapat dimisalkan ke dalam beberapa variabel. Karena kita sekarang terfokus pada SPLTV, maka besaran-besaran yang ada dalam soal cerita tersebut akan membentuk 3 variabel yang berbeda. Kemudian langkah yang kedua yaitu merumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari masalah tersebut. Jadi setelah kita memisalkan besaran yang belum diketahui nilainya dengan menjadi suatu variabel, maka kita akan dapat membuat persamaan dari variabel-variabel tersebut, yang mana persamaan itu akan mewakili kondisi dari permasalahan yang diberikan. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan penyelesaian model matematikanya. Jadi setelah kita mendapatkan model matematika yang berupa sistem persamaan linier 3 variabel itu, kita akan menyelesaikannya dengan metode-metode penyelesaian SPLTV yang sudah kita pelajari di video sebelumnya.
Jadi kalian di sini bebas menggunakan metode mana saja yang sekiranya menurut kalian itu lebih efektif digunakan di permasalahan tersebut. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menafsirkan hal yang diperoleh sesuai dengan permasalahannya. Jadi di sini setelah kita mendapatkan nilai masing-masing variabel dari langkah ketiga, kita akan mengembalikannya ke dalam besaran yang ada dalam permasalahan tersebut. Misalnya, ketika kita memisalkan X sebagai banyaknya apel, maka pada langkah keempat kita akan membuat kesimpulan bahwa banyaknya apel yang didapat dari permasalahan tersebut adalah sekian. Jadi, langkah keempat ini sangat penting untuk dilakukan karena yang ditanyakan pada soal itu merupakan nilai dari suatu besaran yang nyata. Sedangkan, jika kalian hanya membuatnya sampai di langkah ketiga, maka itu hanya berupa nilai suatu variabel. Jadi, tidak sesuai dengan permasalahan atau pertanyaan yang diminta. Nah, itulah garis besar langkah-langkah penyelesaian permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Jadi, dalam penyelesaian masalah nanti, kakak harapkan kalian melakukan keempat langkah ini secara terurut dan lengkap, sampai dengan kesimpulan. Nah, untuk memahami lebih lanjut terkait penyelesaian permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLTV, mari kita lanjutkan ke contoh soal. Saat jam istirahat makan siang, Duta mengajak Ina dan Yuni untuk makan siang bersama di kantin. Di sana, Ina membeli 2 buah hotdog, 1 mangkuk mie, dan 4 gelas susu dengan total harga Rp112.000. Dan Yuni membeli 2 mangkuk mie dan 1 gelas susu dengan total harga Rp58.000. Sedangkan Duta membeli 3 buah hotdog dan 2 gelas susu dengan total harga Rp79.000. Jika Dekma datang ke kantin yang sama dan memesan 1 mangkuk mie dan 1 gelas susu, berapa total yang harus dibayar Dekma? Nah, pertama kita akan melakukan identifikasi terhadap cerita ini dan menentukan besaran mana saja yang belum diketahui nilainya. Nah, tips dari kakak adalah kalian perhatikan kalimat soalnya. Di sini kalimat soal adalah jika Dekma datang dan membeli 1 mangkuk mie dan 1 gelas susu, berapa total yang harus dibayar Dekma? Jadi di sini yang ditanyakan adalah total yang harus dibayar Dekma. Yang mana total ini adalah berupa harga. Harga apa? Yaitu harga 1 mangkuk mie dan 1 gelas susu. Nah, kita sudah mendapatkan 2 buah besaran yang belum diketahui nilainya. Yaitu harga 1 mangkuk mie dan 1 gelas susu. Itu belum diketahui nilainya. Nah, sekarang kita identifikasi lagi apakah ada harga lain yang belum diketahui nilainya. Kita kembali ke Ina. Ina membeli 2 buah hotdog, 1 mangkuk mie, dan 4 gelas susu. Nah, untuk 4 gelas susu sudah diwakilkan oleh 1 gelas susu. Untuk mangkuk mie juga sudah di sini. Dan di sini ternyata ada lagi makanan yang belum diketahui harganya, yaitu hotdog. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 3 besaran yang belum diketahui nilainya. Kemudian kita lanjut ke Yuni. Yuni membeli 2 mangkuk mie, yang mana mangkuk mie sudah kita garis bawahi menjadi variabel, menjadi besaran yang belum diketahui nilainya. Kemudian membeli juga 1 gelas susu, yang mana 1 gelas susu sudah kita tandai sebagai suatu besaran yang belum diketahui nilainya. Kemudian kita beralih ke Duta. Duta membeli 3 buah hotdog, yang mana hotdog sudah diwakili di sini. 2 gelas susu, untuk gelas susu sudah diwakili di sini. Nah, jadi sudah semua besaran yang belum diketahui nilainya sudah kita tandai. Sekarang kita masuk ke pemisalan.
dalam pembuatan pemisalan itu harus lengkap dan detail ya adik-adik. Jadi, yang ditanyakan di sini kan berupa harga. Jadi di sini pemisalannya juga harga, bukan cuman menulis hotdog, mangkuk mie, dan gelas susu, tapi harus dicantumkan bahwa yang dimisalkan adalah harganya. Jadi untuk variabel X itu dimisalkan sebagai harga satu buah hotdog. Jadi ingat ya, yang dimisalkan adalah yang ditanyakan. Yang di sini ditanyakan harga, berarti yang dimisalkan juga harga satu buah hotdog. Begitu juga untuk mie dan susu. Jadi untuk variabel Y itu kita gunakan sebagai variabel yang mewakili harga satu mangkuk mie. Dan untuk Z kita gunakan untuk mewakili harga satu gelas susu. Nah, langkah pertama sudah kita selesaikan. Sekarang kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu membuat kalimat matematikanya. Nah, karena dalam cerita ini terdapat 4 orang yang berbelanja, sehingga kita harus membuat keempat kondisi itu ke dalam kalimat matematika. Kita mulai dari Ina. Di kantin itu, Ina membeli 2 buah hotdog. Jadi kita sudah memisalkan hotdog itu sebagai X, jadi 2X ditambah 1 mangkok mie, Y, ditambah 4 gelas susu, 4Z, sama dengan total harga Rp112.000. Kemudian lanjut ke Yuni, membeli 2 mangkuk mie, 2Y, ditambah 1 gelas susu, Z, dengan total harga Rp58.000. Selanjutnya, Duta, 3 buah hotdog, 3X, ditambah 2 gelas susu, 2Z, dengan total harga Rp79.000. Nah, untuk Dekma, ini belum diketahui total harganya. Kita buat dulu persamaannya. 1 mangkuk mie, Y, ditambah 1 gelas susu, Z, sama dengan belum diketahui nilainya. Nah, jadi karena yang memenuhi syarat dari persamaan itu adalah 1, 2, 3, jadi yang termasuk ke dalam SPLTV ini hanya 3 persamaan ini. Kita tambahkan kurung kerawal di depannya. Nah, inilah SPLTV yang akan kita selesaikan dengan metode penyelesaian SPLTV, sehingga nantinya akan mendapatkan nilai masing-masing variabel. Variabel X, variabel Y, variabel Z, sehingga kita dapat melengkapi persamaan ini. Sekarang kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu menyelesaikan SPLTV. Nah, untuk penyelesaian SPLTV kali ini, kakak akan menggunakan metode gabungan. Jadi sama seperti langkah yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, yang pertama itu kita memberi tanda untuk masing-masing persamaan anggota SPLTV. Nah, langkah pertama yang akan kakak lakukan adalah mengeliminasi variabel Y dari persamaan 1 dan 2.
Jadi langkah yang pertama adalah kita menyamakan koefisien dari variabel Y. Dengan mengalihkan persamaan pertama dengan 2 dan persamaan kedua dengan 1. Nah, dari perkalian kedua persamaan tersebut, kita dapatkan persamaan baru seperti ini, yang sudah memiliki koefisien yang sama untuk variabel yang akan dieliminasi. Nah, karena di sini keduanya bernilai positif, jadi untuk menghilangkan variabel Y atau membuat koefisiennya menjadi 0, maka kita kurangkan. 4x dikurangi 0, 4x, ditambah 2y dikurangi 2y, 0, tidak usah dibuat. 8z dikurangi z, 7z. 224.000 dikurangi 58.000 adalah 166.000. Nah, persamaan baru ini kita sebut sebagai persamaan 4. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 3. Seperti biasa, kita samakan dulu koefisien dari variabel yang akan kita eliminasi. Nah, karena kedua koefisien variabel X itu bernilai sama, yaitu bernilai positif, maka kita akan menguranginya. 12x dikurangi 12x sama dengan 0, tidak usah ditulis. 8z dikurangi 21z sama dengan negatif 13z. 316.000 dikurangi 498.000 sama dengan negatif 182.000. Nah, kemudian kita akan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1/13. Sehingga kita akan menghasilkan nilai Z itu sama dengan 14.000. Jadi kita sudah mendapatkan nilai salah satu variabelnya. Nah, kita akan menggunakan nilai variabel yang sudah diketahui untuk disubstitusikan ke persamaan 4 atau 3, sehingga kita mendapatkan nilai variabel X. Kemudian kita substitusikan nilai Z, yaitu 14.000. Dua kali 14.000 adalah 28.000. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan 28.000. Di ruas kiri kita kurangkan dengan 28.000, sehingga 28.000 dikurangi 28.000, 0, sama dengan 0, tidak usah ditulis. Kemudian 79.000 dikurangi 28.000 menjadi 51.000. Kemudian, untuk mendapatkan nilai variabel X, kita perlu mengalihkan kedua ruas dengan 1/3. Sehingga didapat nilai variabel X yaitu Rp17.000. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Z. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan nilai variabel X dan Z ini ke persamaan 1. Atau boleh juga kalian melakukan substitusi terhadap nilai Z ke persamaan 2 sehingga mendapatkan nilai Y.
Nah, sekarang kita coba untuk mensubstitusikan nilai Z ini ke persamaan 2. Kita substitusikan. Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 14.000. Sehingga di ruas kiri konstantanya menjadi 0. Karena 14.000 dikurangi 14.000 hasilnya 0. Kemudian 58.000 dikurangi 14.000 hasilnya 44.000. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai variabel Y, kita perlu mengalihkan kedua ruas dengan 1/2. Sehingga didapat nilai Y sama dengan 22.000. Nah, sekarang kita sudah lengkap mendapatkan nilai ketiga variabel, yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, dengan demikian kita sudah mendapatkan nilai ketiga variabel. Dengan demikian, langkah ketiga yaitu menyelesaikan SPLTV sudah kita selesaikan. Sekarang kita menuju ke langkah yang keempat, yaitu menafsirkan hasil dari penyelesaian ini. Nah, di langkah ini kita akan mengembalikan nilai atau mengembalikan variabel ke dalam besaran yang tadi kita misalkan. Nah, sebelum itu kita perlu menyelesaikan atau melengkapi persamaan yang belum kita dapatkan hasilnya di soal, yaitu terkait jumlah yang harus dibayar oleh Dekma. Jadi Dekma tadi membeli 1 mangkok mie dan 1 gelas susu, sehingga kita harus menentukan berapa harga yang harus dibayar oleh Dekma. Y kita sudah dapatkan bernilai 22.000. Dan Z tadi kita sudah dapatkan bernilai 14.000. Sehingga total yang harus dibayar Dekma atau Y ditambah Z adalah 36.000. Nah, sekarang karena yang ditanyakan hanya harga yang dibayar oleh Dekma, bukan harga masing-masing item, jadi yang harus kita tafsirkan adalah Y ditambah Z ini, sama dengan 36.000. Sehingga kesimpulannya adalah, jadi harga yang harus dibayar Dekma atas pembelian 1 mangkok mie dan 1 gelas susu adalah sebesar Rp36.000. Diingat, selalu membuat kesimpulan di akhir penyelesaian suatu permasalahan. Nah, itu tadi keseluruhan materi kita pada video kali ini, yaitu penyelesaian permasalahan kehidupan sehari-hari terkait sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk melatih pemahaman kalian lebih lanjut, silakan dilanjutkan dengan pengerjaan soal-soal latihan. Karena seperti kata pepatah bahwa lebih baik mati-matian saat latihan dibandingkan mati di medan perang. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Selamat siang!